Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Miftahul Jannah. Oke, kita perkenalan dulu aja ya. Perkenalkan, nama aku Miftahul Jannah dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah teman-teman, di video aku kali ini aku akan membahas tentang pengertian dari suhu tubuh. Yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh itu apa aja. Yang ketiga juga ada penjalaran sinyal suhu tubuh itu apa aja. Keempat ada faktor yang mempengaruhi suhu tubuh itu apa aja. Dan yang terakhir ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa kalian like, komen di bawah, dan subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke penjelasannya yuk. Nah yang pertama aku akan menjelaskan tentang pengertian suhu tubuh. Apa sih pengertian suhu tubuh itu? Nah, suhu tubuh sendiri adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan. Nah, tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa menjadi indikator kondisi kesehatannya. Suhu tubuh normal seseorang bisa berubah-ubah tergantung aktivitas yang dilakukan atau kondisi tubuh orang tersebut. Meski demikian, suhu tubuh normal berada di rentang antara 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Nah, selain karena aktivitas fisik, perubahan suhu tubuh normal juga bisa terjadi karena beberapa hal lain, seperti saat wanita sedang memasuki masa subur atau ovulasi, atau saat menstruasi. Kak, bahaya nggak sih kalau suhu kita itu rendah atau tinggi? Nah, gini ya teman-teman, suhu tubuh yang berada di atas atau di bawah batas normal tentu perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena hal ini bisa saja menjadi pertanda seseorang menderita penyakit tertentu. Nah, suhu tubuh yang terlalu rendah itu disebut hipotermia. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius. Salah satu hal yang dapat menyebabkan kondisi ini adalah saat seseorang terpapar suhu atau cuaca dingin. Nah, pada orang dewasa, hipotermia dapat menimbulkan gejala berupa menggigil, bicara tidak jelas, napas sesak dan pelan, serta pusing. Lama-kelamaan kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya hilang kesadaran atau koma. Nah, kalau hipotermia pada bayi nih, itu bisa menimbulkan gejala berupa lemas, rewel, kulit juga terasa dingin, dan tampak kemerahan serta kurang mau menyusu. Untuk meningkatkan suhu tubuh saat kedinginan karena hipotermia, kenakanlah pakaian yang lebih tebal dan hangat, serta usahakan tubuh kalian itu agar selalu kering. Kalau bisa, kalian harus jauhi tempat dingin dan cari sumber panas, misalnya berapian. Kalian bisa buat api unggun ketika kalian bertamasya atau kemah. Ketika di rumah, kalian bisa menyalakan kompor untuk menghangatkan diri kalian. Jika kalian atau orang di sekitar kalian mengalami penurunan suhu tubuh ekstrim atau hipotermia, segeralah ke dokter atau rumah sakit terdekat ya, untuk mendapatkan penanganan pertama. Nah, kalau suhu tubuh tinggi nih, gimana Kak? Suhu tubuh tinggi itu kebalikan dari hipotermia, yaitu hipertermia adalah kondisi ketika suhu tubuh lebih dari 40 derajat Celcius. Hipertermia terjadi ketika tubuh gagal mengatur suhu, sehingga suhu tubuh kita pun terus meningkat. Nah, jika suhu tubuh melebihi angka 41,1 derajat Celcius, kondisi ini disebut hiperpireksia. Nah, teman-teman, hipertermia ini berbeda dengan demam ya. Kalau demam itu peningkatan suhu yang sepenuhnya terkendali oleh sistem pengaturan suhu tubuh.
Sedangkan hipertermia ialah meningkatnya suhu tubuh di luar kendali sistem tersebut. Nah, demam bisa disebabkan oleh infeksi seperti infeksi bakteri dan virus. Sementara itu, hipertermia umumnya disebabkan oleh sengatan panas atau heat stroke, yaitu kondisi ketika seseorang tidak dapat mendinginkan tubuhnya secara efektif saat berada di lingkungan yang panas. Suhu tubuh yang tinggi dan berkelanjutan dapat menyebabkan dehidrasi parah dan kerusakan permanen pada organ tubuh, seperti otak. Nah, oleh karena itu, kondisi ini memerlukan penanganan medis secepatnya. Orang dewasa dengan suhu tubuh 39,4 derajat Celcius dan anak-anak dengan suhu tubuh 38 derajat Celcius disarankan untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Yang kedua, aku akan membahas tentang organ yang mengatur suhu tubuh, yaitu ada hipotalamus. Nah, hipotalamus ini berada di pusat otak. Ia bertugas mengatur suhu tubuh kita. Jika suhu tubuh kita naik, artinya hipotalamus ini sedang melakukan sesuatu. Lakukan apa ya? Nah, bakteri dan virus bisa masuk ke tubuh kita melalui mulut. Setelah itu, mereka akan masuk ke dalam darah dan mengeluarkan cairan yang membuat kita sakit. Saat cairan itu menyebar di dalam darah, hipotalamus ini akan mendapatkan sinyal khusus. Saat mendapat sinyal, hipotalamus akan langsung menaikkan suhu tubuh kita loh. Ya, hipotalamus menaikkan suhu tubuh kita untuk membuat bakteri dan virus tidak nyaman dan akhirnya keluarlah dari tubuh kita. Nah, setelah bakteri dan virus keluar dari tubuh kita, hipotalamus akan mengembalikan suhu tubuh kita ke suhu normal. Berapa banyak sih suhu yang dinaikkan? Nah, setiap orang itu punya suhu yang berbeda-beda. Jadi teman-teman jangan heran ya kalau suhu tubuh kalian lebih tinggi atau lebih rendah daripada teman kalian. Nah, sebagian orang di dunia punya suhu tubuh sekitar 37 derajat Celcius saat ada bakteri dan virus. Hipotalamus akan menaikkannya menjadi 38 sampai 39 derajat Celcius. Namun pada beberapa orang, hipotalamus menaikkan suhu tubuh hingga 40 derajat Celcius. Suhu ini bisa membuat kita pingsan loh. Oh iya, gejala demam biasanya juga diawali dengan sakit tenggorokan atau napas yang tidak enak. Kalau teman-teman mengalami dua hal itu nih, hati-hati ya. Bisa jadi teman-teman semua ini akan mengalami demam. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga. Yang ketiga ini aku akan membahas tentang penjalaran sinyal pada suhu tubuh. Sinyal suhu yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jara spinotalamicus atau mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri. Nah, ketika sinyal suhu sampai di tingkat medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radix dorsalis. Nah, setelah mengalami percabangan melalui satu atau lebih neuron dalam medula spinalis, sinyal suhu selanjutnya akan dijalarkan ke serabut termal ascendent yang menyilang ke traktus sensori anterolateral sisi berlawanan dan akan berakhir di tingkat retikular batang otak dan kompleks ventrobasal thalamus. Nah, beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat. Kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi suhu tubuh. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita? Nah, yang pertama ada kecepatan metabolisme basal.
Kecepatan metabolisme basal ini tiap individu berbeda-beda. Kenapa? Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Yang kedua ada rangsangan saraf simpatis. Nah, rangsangan saraf simpatis ini dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Samping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk di metabolisme. Nah, hampir seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas loh. Umumnya rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stres individu yang menyebabkan peningkatan produksi epinefrin dan norepinefrin yang meningkatkan metabolisme. Dan yang ketiga ini ada hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya nih, produksi panas tubuh juga meningkat. Selanjutnya ada hormon tiroid. Nah, fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hampir semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% di atas batas normal. Selanjutnya ada hormon kelamin. Nah, hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira nih 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi daripada laki-laki. Kenapa? Karena pengeluaran hormon progesteron pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 sampai 0,6 derajat Celcius di atas suhu basal. Selanjutnya ada demam. Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius. Selanjutnya ada lagi status gizi. Nah, malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20-30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami malnutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh atau hipotermia. Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia. Kenapa? Karena lemak merupakan isolator yang cukup baik. Dalam arti, lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain. Nah, selanjutnya ada aktivitas. Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antar komponen otot atau organ yang menghasilkan energi termal. Latihan atau aktivitas dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 sampai 40,0 derajat Celcius. Selanjutnya ada gangguan organ. Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saat terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu. Yang terakhir ada lingkungan. Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan. Artinya, panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit. Nah, teman-teman, yang terakhir nih, aku akan membahas tentang mekanisme kehilangan panas. Pada bayi dapat terjadi melalui evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas tubuh
melalui penguapan dari kulit tubuh yang basah ke udara. Karena apa? Karena air atau cairan ketuban. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan tentang suhu tubuh dari aku. Jangan lupa like, komen di bawah, share dan subscribe, dan jangan lupa juga follow IG aku di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dadah.